Saudara, kata Rasulullah SAW, orang yang baiat kepada pemimpin, penyebab dia baiat karena dunianya, karena dapat uang. Saudara, kalau nggak dapat uang nggak mau baiat. Kata Rasulullah, itu termasuk 3 golongan yang nanti di hari kiamat mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rashi wal murtashi finnar. Ancaman Nabi Muhammad, hati-hati. Tadi guru kita Habib Ahmad Al-Kaf ngingetin ini dekat pemilu. Ancaman Nabi Muhammad, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan yang terima sogokan, dua-duanya di neraka. Saudara, semakin banyak orang ngeluarin uang dalam milih pemimpin, nanti makin banyak korupsinya. Saudara, catat baik-baik. Makin banyak ngeluarin uang, makin banyak korupsi. Makin banyak orang nyogok, makin banyak fasik. Maka saudara, pikir baik-baik. Jangan milih pemimpin kecuali karena ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para syiban, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul ma'had, guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Habib Hamidin Nagib, Al-Habib Hamidin Nagib Ibn Al-Habib Muhammad Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, dan semua para habaib yang begitu banyak hadir karena keterbatasan waktu. Tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ahibail kiram, kita nggak akan bisa selamat, nggak akan bisa memperbaiki kehidupan di atas dunia ini kecuali dengan mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahuh. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kita ambil, apa yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan. Saudara, maka kalau kita mau kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kenal dari pewaris-pewarisnya. Bagaimana nasihat para pewaris Nabi? Maka nasihat-nasihat mereka para pewaris Nabi seperti Al-Imam Al-Haddad, Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Imam Al-Bukhari, dan para alim ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah lainnya. Apa yang mereka sampaikan tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan kita tentang bagaimana jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana saudara, bagaimana cara kita memperbaiki keadaan saat ini? Keadaan yang sudah carut marut, kemunkaran di mana-mana, kebatilan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Saudara, Al-Imam Al-Haddad dalam salah satu kitabnya Al-Fusulul Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Saya di sini bukan ceramah, cuma mau tabarrukan sedikit menerjemahkan apa yang disampaikan Al-Imam Al-Haddad. Kata beliau, rijalul alam arba'atun wa ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahuhu wa istiqamatuh. Imam Haddad mengatakan tokohnya dunia itu ada 4, saudara. Rijalul alam ada 4.
Kalau empat ini baik, dunia baik. Empat ini lempeng, dunia lempeng. Selama empat ini ada, dunia akan baik-baik saja, saudara. Ini yang disebut dengan Islamic world view. Kita memandang satu masalah dengan sudut pandang Islam. Sebagian orang kalau bicara perbaikan hanya bicara soal materialisme, bicara soal zahir. Tapi Al-Imam Al-Haddad ada empat kelompok. Selama empat kelompok ini ada, empat kelompok ini baik, maka dunia akan baik, ibadallah. Apa empat kelompok tersebut? Yang pertama kata Imam Al-Haddad, abidun mustaqimun zahidun mutajarridun dhu ma'rifatin millah kamilatin wa bisiratin fid din nafidah. Hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, saudara, yang betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makin banyak orang-orang yang ahli ibadah, yang hatinya bersambung dengan Allah, makin baik keadaan negeri kita, saudara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah Ta'ala, kalau mau keberkahan pintunya dibuka oleh Allah, gampang, takwa sama Allah, patuh perintah Allah. Jadilah seorang abid, seorang hamba yang mustaqim, yang betul-betul lurus meniti jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, saudara, kata Imam Al-Haddad, sebagaimana empat golongan ini membawa kebaikan buat dunia, maka empat golongan sebaliknya, kalau mereka ada, dunia jadi hancur. Setiap ada satu, ada kebalikannya. Siapa kebalikan dari golongan yang pertama? Kebalikan dari abid yang mustaqim, as-sufi al-mukhallid al-mulabbis. Orang yang ngakunya sufi, ngakunya tasawuf, tapi mukhallid, nyampur aduk antara hak dan batil, mulabbis, mengkaburkan kebenaran, saudara. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan apa? Tir ilal haq bijanahil kitabi was sunnah fa kullu haqiqatin lam tashhad laha syari'ah fahiya zandaqah. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kamu mau sampai kepada Allah, ikuti Al-Quran dan Sunnah, ikuti syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setiap yang ngaku hakikat, setiap ngaku ma'rifat, tapi nggak sesuai dengan syariat Nabi, tapi mengacak-ngacaknya syariat Nabi, itu bukan hakikat, itu zandaqah, itu adalah kekufuran yang dipendam. Na'udzubillah min. Ini yang pertama, ya ikhwan. Kemudian kelompok yang kedua, singkat saja karena waktu sempit, yang bisa menyebabkan dunia baik, semakin banyak kelompok ini, dunia makin baik. Alimun bisyar'i, orang yang alim, rasikhul gadam fil kitabi was sunnah, betul-betul memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya'mal bi'ilmih, nggak cuma alim tapi ngamalkan ilmunya. Wa yu'allimun nas wa yansahuhum, bukan cuma ngamalin ilmu tapi betul-betul diajarkan untuk orang, saudara. Dan nggak sampai di situ, wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa la yudahin fid din wa la yakhsha fillahi lawmata laim. Kata Imam Al-Haddad, kita butuh ulama-ulama yang betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, la yudahin fid din. Bahasanya enggak mudahanah dalam agama. Apa mudahanah? Ngejilat, saudara. Menjadikan yang hak itu batil, yang batil hak. Hukum dirubah-rubah seenaknya. La yakhsha fillah laumata laim. Kata Imam Al-Haddad, kita butuh ulama-ulama yang kalau menyampaikan kebenaran tidak takut menyampaikan kebenaran di jalan Allah walaupun dicaci dimaki. Saudara, Al-Quran yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi sebaik-baiknya umat? Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Khairiyatu hadhil ummah masyrutah bihadzal syarat. Umat ini jadi umat terbaik karena menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Semakin banyak ulama yang disifati oleh Imam Al-Haddad, yang lurus, yang alim, mengamalkan ilmunya, mengajak orang kepada kebaikan, tidak takut menyampaikan kebenaran, maka dunia akan semakin baik. Tapi sebaliknya, saudara, kata Imam Al-Haddad, sebaliknya yang merusak adalah al-alim al-fajir al-mudahin. Orang-orang yang pakaiannya pakaian ulama tapi fajir, fasik, mudahin, hukum seenaknya dirubah-rubah, saudara.
Makanya Imam Subki mengatakan, kata Imam Subki, la faqihun talih asyaddu 'ala nas min alfi syaitan. Andai kata ada satu orang faqih ahli ilmu tapi talih, bejat, fasik, itu lebih bahaya dari 1000 setan, saudara. Kenapa? Kalau setan jelas pakaiannya pakaian setan, tapi kalau ulama usu, al-fajir, al-mudahin, pakaiannya imamah, pakaiannya jubbah, tapi bukan mengajak orang kepada Allah, tapi mengajak orang kepada hubbud dunia, mengajak orang kepada maksiat, mengajak orang kepada mengagungkan makhluk. Al-fujalam, al-mudahin, ngejilat, saudara. Yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak. Saudara, kata Imam Subki, yang seperti ini asyaddu 'alan nas min alfi syaitan, lebih bahaya dari 1000 setan. Na'udzubillah min. Itu yang kedua, kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang ketiga, saudara, singkat saja. Watsalis sultanun adilun munsif, hasanus sarirah, salihus sarirah, mustaqimus siyasah. Yang ketiga, kata Imam Al-Haddad, kalau mau dunia ini baik, maka harus ada sultanun adil, penguasa yang adil, munsifun yang objektif, hasanus sarirah, hatinya baik, perilakunya baik, salihus sarirah, perilakunya baik, hasanus sirah, track recordnya baik, mustaqimus siyasah, yang lurus di dalam ngatur umat, saudara. Masya Allah, kalau ada yang seperti ini, Masya Allah, pengaruhnya luar biasa. Makanya sampai-sampai, saudara, Nabi Muhammad mengatakan kalau ada penguasa yang adil, yang soleh, yang baik, apa kata Nabi Muhammad? Yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Satu hari dari penguasa yang adil, penguasa yang baik, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, saudara. Kenapa? Karena kalau orang ibadah, manfaatnya lazim, kembali kepada dirinya. Tapi sultan yang adil, satu kebaikan dia lakukan, satu keadilan dia lakukan, yang merasakan 50 juta orang, 100 juta orang, satu tanda tangan, dampaknya luar biasa, saudara. Betul? Tapi sebaliknya, yang ngancurin dunia ini, kata Imam Al-Haddad, as-sultan al-jair alladzi la yasiru bil haqq wa la yuhsinur ri'aya was siyasah. Penguasa yang zalim, yang enggak betul-betul jalan sesuai dengan kebenaran dan enggak bisa mengatur rakyatnya dengan baik. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau ada kepemimpinan amanat diberikan kepada yang tidak pantas, yang tidak layak, siap-siap tunggu kehancuran, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, kata Imam Al-Haddad, kalau mau dunia ini baik, yang keempat, ghaniyun salih lahu malun tayyib wasi' yunfiquhu fi wujuhil khairat ila akhiri magal. Orang kaya yang baik, orang kaya yang soleh, yang ngambil hartanya dari yang halal, kemudian hartanya didistribusikan untuk wujuhul khairat, untuk bentuk-bentuk kebaikan, bantu pesantren, bantu majelis ta'lim, bantu syiar dakwah, bantu fuqara wal masakin, bantu orang-orang yatim. Saudara, sesuai dengan sabda Nabi, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik yang ada di tangannya orang-orang saleh. Dan sebaliknya, yang membuat hancur dunia ini adalah orang-orang kaya yang tamak, yang rakus, yang dengan kekayaannya membeli pejabat, membeli ulama, merusak sistem, merusak keadilan, merusak kesetaraan. Ini yang menyebabkan dunia menjadi hancur. Oleh karena itu, ibadallah, dari sini kita bisa ngambil pelajaran. 4 ini, yang pertama, semakin banyak dunia semakin baik, saudara. Jangan kita hanya bicara perbaikan ekonomi, jangan hanya bicara perbaikan bangunan, infrastruktur dan lain sebagainya, tapi 4 ini mesti diperhatikan, saudara. Semakin banyak 4 ini, dunia kita semakin baik, negeri kita semakin baik. Tapi justru kalau semakin banyak sebaliknya, apapun yang dilakukan, kehidupan manusia akan semakin hancur. Oleh karena itu, bagaimana kita lakukan caranya supaya memperbanyak? Yang pertama dan kedua, alhamdulillah, dicetak di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, alhamdulillah. Yang ketiga, orang kaya yang saleh, kalau dibimbing dengan ulama, disadarkan bahwasanya yang betul-betul hartamu alladzi ma tasaddaqta fa'amdait, yang kamu sedekahkan kemudian berbuah nanti di akhirat, itu yang betul-betul hartamu. Orang kaya bisa seperti ini kalau betul-betul dididik oleh ulama,
dididik di majelis, dididik di pesantren, ada guru yang membimbing, yang mengingatkan bahwasanya hartanya kalau tidak digunakan untuk kebaikan hanya akan jadi hisab yang memberatkan dia di hari kiamat, saudara. Dan yang keempat, ibadallah, bagaimana caranya kita dapat pemimpin yang baik? Singkat saja, ada dua cara, saudara. Yang pertama, kitanya harus memperbaiki diri, saudara. Kama takunu yuwalla alaikum, kata Nabi Muhammad SAW. Kamu, bagaimana kualitas kamu, itulah kualitas pemimpinmu. Semakin kamu soleh, pemimpinmu akan jadi orang yang soleh. Semakin kebaikan banyak di tengah kalian, maka pemimpinmu akan menjadi orang baik. Dan yang kedua, saudara, cara yang kedua adalah ikhtiar. Selain kita doa, maka kita perjuangkan. Makanya ulama mengatakan mengangkat pemimpin yang adil adalah wajib fardu kifayah. Mengangkat pemimpin yang adil itu wajibuddin bisyara' la bil aql. Fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah, saudara. Kalau nggak ada yang berjuang untuk mengangkat pemimpin adil, dosa semuanya, saudara. Maka bagaimana caranya mengangkat pemimpin adil? Saya teringat almarhum al-maghfur lal Habib Muhammad bin Ahmad Fadak, ceramah terakhir yang beliau sampaikan, rahimahullah rahmatal abrar, ketika maulid di Al-Khairat, beliau katakan kalau kita milih pemimpin lihat tiga hal. Kata beliau, pesan dari Habib Zain bin Ibrahim bin Suwaid, lihat tiga hal. Yang pertama, lihat surah, fisiknya, karena di antara syarat pemimpin disebutkan fuqaha, dia harus mampu menjalankan tugas. Nggak boleh dalam keadaan buta, nggak boleh dalam keadaan kupingnya nggak mendengar, nggak boleh dalam keadaan tubuhnya udah nggak mampu memban amanah. Lihat surah. Yang kedua, lihat sarirah, lihat bagaimana kepribadiannya, sholatnya rapi apa enggak, baca Qur'annya seperti apa, fasik atau tidak orangnya, saudara, bagaimana dia terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, lihat sirah, surah, sarirah, sirah, lihat track recordnya, bagaimana selama ini dia terhadap umat Islam, bagaimana dia terhadap kepentingan Islam, bagaimana hubungannya dengan ulama, bagaimana hubungannya dengan majelis-majelis ta'lim. Perhatikan baik-baik ini, saudara. Jangan sampai kita pilih pemimpin dengan hawa nafsu, jangan sampai kita pilih pemimpin gara-gara fanatisme, dan jangan sampai kita pilih pemimpin gara-gara duit, saudara. Imanuhum fi amflofihim, saudara. Banyak atau tidak yang begitu? Banyak atau tidak? Hati-hati, diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari? Salasun, tiga golongan, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan, Allah taala enggak akan ngajak bicara mereka di hari kiamat, enggak akan mensucikan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa tiga golongan tersebut? Hati-hati, saudara. Salah satunya kata Rasulullah, man baya'a imaman lam yubayi'hu illa lidunya, fa in a'tahu waffalahu, fa in lam yu'tih lam yuwaffilahu. Siapa yang baiat kepada imam? Kalau kita lihat takyif fikih, saudara, kalau kita bicara fikih nawazil, ini sekarang pemilu, kalau kita mengatakan bentuk kenegaraan itu sah, berarti pemilu itu baiat, saudara. Itu takyif fikih. Maka jangan sampai kita milih pemimpin gara-gara dunia. Kata Rasulullah, orang yang baiat kepada imam gara-gara dunianya, gara-gara dapat fulus. Kalau nggak dapat fulus nggak mau milih. Yang mana yang ngasih itu yang saya pilih. Yang mana yang bantu pesantren untuk kepentingan pribadinya itu yang saya pilih. Walaupun zalim, walaupun fasik, walaupun nggak sholat dan lain sebagainya, saudara. Kata Rasulullah SAW, orang yang baiat kepada pemimpin, penyebab dia baiat karena dunianya, karena dapat uang. Saudara, kalau nggak dapat uang nggak mau baiat. Kata Rasulullah, itu termasuk tiga golongan yang nanti di hari kiamat mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rashi wal murtashi finnar. Ancaman Nabi Muhammad, hati-hati. Tadi guru kita Habib Ahmad Al-Kaf ngingetin ini dekat pemilu. Ancaman Nabi Muhammad, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan yang terima sogokan, dua-duanya di neraka. Saudara, semakin banyak orang ngeluarin uang dalam milih pemimpin, nanti makin banyak korupsinya, saudara. Catat baik-baik. Makin banyak ngeluarin uang, makin banyak korupsi. Makin banyak orang nyogok, makin banyak fasik. Maka saudara, pikir baik-baik. Jangan milih pemimpin kecuali karena ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, saudara, ini hari tepat 100 hari. Mi'at yaumin Taufanul Aqsa. Ini hari tepat 100 hari dari Taufanul Aqsa 7 Oktober, saudara. 100 hari para mujahidin,
melakukan perlawanan terhadap penjajah Yahudi Zionis Israel. Dan 100 hari Israel menunjukkan kebiadabannya, pembantaiannya, genosidanya, ibadah jamaiyah terhadap saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan insya Allah seperti yang tadi dikatakan, dengan maksudnya bulan Rajab. Rajab adalah bulan Isra Mi'raj. Wallahi nggak ada Isra Mi'raj kecuali dengan Masjidil Aqsa. Nggak ada Masjidil Aqsa kecuali Palestina. Jangan sampai Isra Mi'raj kita tidak bermakna dengan kita melupakan Palestina, saudara. Mudah-mudahan berkat Isra Mi'raj Nabi, Palestina dimerdekakan oleh Allah. Yaman yang saat ini mulai diserang gara-gara sikapnya yang berani. Yaman diserang oleh Inggris dan Amerika, saudara. Mudah-mudahan saudara kita di Yaman diberikan kemenangan oleh Allah, sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Mudah-mudahan Yaman diberikan kemenangan, Palestina diberikan kemenangan, Israel dan sekutunya dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Indonesia Allah berikan pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang betul-betul cinta kepada umat, yang betul-betul bisa menjadikan ulama sebagai mustasyar, tempat meminta nasihat, bukan sekedar dimanfaatkan untuk pemilu. Amin ya Rabbal. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf, offset dikit 5 menit, saudara. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.